Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laras Ayu Lestari. Saya dari kelas B pagi Pendidikan Matematika semester 2. Nah, saya di sini akan menjelaskan tentang peta konsep yang bermateri konsep tadi. Nah, baik, di sini saya akan menuliskan peta konsep dari yang bermateri konsep tadi. Nah, saya akan menuliskan peta konsep tadi. Nah, yang pertama dalam konsep tadi itu ada etimologi. Nah, yang kedua itu terminologi, dan yang ketiga itu pro dan kontra. Nah, ini terbagi lagi yaitu implikasi konsep tadi. Yang pertama implikasi terhadap pendidik, dan yang kedua implikasi terhadap peserta didik, dan yang ketiga implikasi terhadap kurikulum. Nah, saya di sini akan menjelaskan tentang konsep tadi. Nah, dalam pendidikan Islam atau pendidikan dalam Islam terdapat 3 istilah, yaitu tarbiyah, talim, dan tadib. Nah, dari ketiga istilah tersebut yang paling populer untuk pendidikan dalam Islam adalah tarbiyah atau at-tarbiyah. An-Naqib al-Attas mengajukan definisi dari konsep baru untuk pendidikan Islam agar menjadi pendidikan dengan konsep penanaman adab, dan istilah pendidikan Islam menjadi tadib 14. Nah, menurutnya secara perbandingan konsep tarbiyah adalah suatu istilah baru untuk definisi baru yang diterapkan untuk pendidikan. Namun berdasarkan semantik istilah atau konsep tarbiyah ini tampak kurang bahkan tidak sesuai dengan cukup untuk membawa konsep pendidikan yang mengkhususkan untuk manusia saja. Pada dasarnya, konsep tarbiyah mempunyai arti dan definisi mengasuh untuk atau pengasuhan, merawat, memberi makan, pemeliharaan, menernakan, mematangkan, dan mengajarkan hidup untuk lebih teratur. Nah, 15 pendidikan pada dasarnya dikhususkan untuk manusia dan memiliki tujuan untuk memanusiakan manusia. Namun jika dilihat dari arti kata tarbiyah, tentu sangat meluas seperti merawat tanaman, merawat barang, dan memberi makan ternak, sehingga tidak terbatas hanya pada manusia saja.
Nah, konsep tarbiyah itu merupakan suatu istilah yang hakikatnya mencerminkan konsep barat tentang pendidikan. Dalam bahasa Inggris, education, yang secara konsep memiliki maksud dan tujuan untuk menghasilkan mengembangkan potensi yang ada di dalamnya. Nah, selanjutnya akan ada pengakuan bahwa dalam konsep tarbiyah ini mencakup latihan intelektual dan moral. Namun, hal tersebut merupakan suatu tambahan yang dikembangkan dari spekulasi filosofis. Nah, di samping itu, latihan intelektual dan moral dalam proses pendidikan disesuaikan dengan tujuan-tujuan fisik dan material tanpa memperhatikan aspek-aspek kemanusiaan secara utuh. Nah, 16. Sementara cakupan dari istilah atau konsep talim lebih meluas jika dibandingkan dengan konsep tarbiyah, karena dalam konsep tarbiyah adalah pengajaran tanpa adanya pengenalan. Nah, tujuan utamanya adalah transformasi pengetahuan dan keahlian berpikir. Penekanan dalam konsep tadib mencakup pada ilmu dan amal, dan adanya amal atau disebut dengan ada praktik langsung, tujuan untuk menjamin agar ilmu yang telah dipelajari dapat dipergunakan dengan baik dalam kehidupan. Nah, al-atas dengan konsep tadib ini mengkombinasikan secara harmonis antara ilmu, amal atau praktik dan adab yang kemudian menanamkannya dengan pendidikan. An-Nawawi masih tetap pada pendiriannya, yakni ia tetap mengatakan bahwa istilah tarbiyah merupakan istilah yang kurang tepat untuk pendidikan Islam. Nah, istilah yang tepat untuk pendidikan Islam adalah menurut An-Nawawi al-atas adalah tadib atau penanaman adab. Nah, kata tadib adalah masdar atau kata benda dari kata kerja adaba yang memiliki arti kurang lebih mendidik. Kata adaba ini diartikan sebagai mendidik, yang lebih spesifiknya adalah sebagai mendidik yang bertujuan untuk penanaman dan penyempurnaan akhlak budi pekerti luhur. Tadi menurut An-Nawawi al-atas adalah penyemaian dan penanaman adab secara perlahan dan secara terus-menerus dalam diri seseorang. Istilah tadib yang secara harifah berarti hormat, sopan santun, dan tata krama, sedangkan dalam pendidikan memiliki arti melakukan pembinaan secara terus-menerus untuk membentuk peserta didik dan watak karakter yang baik. Ibnu Qayyim al-Jauzi berpandangan bahwa konsep pendidikan dengan penanaman akhlak dan adab penting untuk melatih anak agar berakhlak mulia dan memiliki kebiasaan yang terpuji, sehingga adab yang baik dapat melekat dalam diri dan menjadi karakter kuat sehingga dapat terbebas dari akhlak yang buruk. Tujuan pendidikan akhlak menurut Ibnu Qayyim al-Jauzi yaitu mengembalikan karakter pada jalan yang lurus sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah sehingga dapat membentuk akhlak mulia. Tadib yang seakar dengan definisi adab memiliki arti pendidikan yang berorientasi untuk memajukan peradaban, yang artinya orang berpendidikan dan terdidik dengan baik adalah orang yang akan memajukan dan memperbaiki peradaban. Sebaiknya peradaban yang berkualitas dapat diraih melalui proses pendidikan yang berkualitas pula. Hal ini berarti bahwa manusia diharuskan mengetahui tempatnya dan ketepatan etika menyesuaikan tempat di dalam tantanan manusia, dan ia harus memahaminya sehingga teratur secara hierarkis dan sah dalam perbuatan yang terutama berdasarkan kriteria yang tertulis dalam Al-Quran tentang akal, ilmu dan kebaikan, serta harus bertindak sesuai dengan pengetahuan yang telah tertanam dan tindakan positif dan terpuji. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang etimologi. Etimologi yaitu pendidikan sebagai usaha membina dan mengembangkan pribadi manusia. Aspek rohaniah dan jasmaninya berlangsung secara bertahap. Oleh karena itu, suatu kematangan yang bertitik akhir pada
Optimalisasi perkembangan atau pertumbuhan baru dapat tercapai apabila berlangsung melalui proses demi proses ke arah tujuan akhir perkembangan dan pertumbuhannya. Dengan demikian, tidak ada satupun makhluk Tuhan di muka bumi ini yang dapat mencapai kesempurnaan dan atau kematangan hidup tanpa melalui proses. Akan tetapi, suatu proses yang diinginkan dalam usaha kependidikan adalah proses yang terarah dan bertujuan, yaitu mengarahkan peserta didik manusia kepada titik optimal kemampuannya. Sedangkan tujuan ingin dicapai adalah terbentuknya kepribadian yang bulat dan utuh sebagai manusia individual, sosial dan hamba Tuhan yang mengabdikan diri kepadanya. Berdasarkan pemikiran tersebut, beberapa ahli filsafat pendidikan memberikan arti pendidikan sebagai suatu proses, bukan suatu seni atau teknik. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang terminologi. Terminologi sebelumnya perumusan pengertian terminologi pendidikan Islam berdasarkan pengertian etimologi di atas. Ada baiknya terlebih dahulu mengutip beberapa pengertian Islam yang telah dikemukakan oleh para ahli. Hal ini dilakukan untuk mendapatkan perumusan yang komprehensif tentang pengertian pendidikan Islam. Terdapat beberapa pendapat yang diajukan oleh para ahli tentang pengertian pendidikan Islam, yaitu antara lain Muhammad S.A. Ibrahim Bangladesh menyatakan bahwa pendidikan Islam adalah Islamic education in true sense of the learn is a system of education which enable a man to learn his life according to the Islamic ideology, so that he may easily mold his life in accordance with tenets of Islam. Sementara dalam pendapatan lain, Omar Muhammad Al-Taumi Al-Saibani mendefinisikan pendidikan Islam adalah proses mengubah tingkah laku individu pada kehidupan pribadi, masyarakat dan alam sekitarnya dengan cara pengajaran sebagai suatu aktivitas asasi dan sebagai profesi di antara profesi-profesi asasi dalam masyarakat. Nah, pengertian tersebut lebih menekankan pada perubahan tingkah laku dari yang buruk menuju yang baik, dari yang minimal menuju yang maksimal, dari yang pasif menuju yang aktif. Cara mengubah tingkah laku itu melalui proses pengajaran, sedangkan perubahan yang dimaksud di sini adalah yang berlandaskan nilai-nilai Islam atau derajat tertinggi menurut ukuran Allah. Nah, perubahan tersebut terjadi dalam proses. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pro dan kontra tentang konsep tadib. Nah, konsep tadib yang dirumuskan dan digunakan oleh Al-Atas sebagai makna pendidikan Islam telah memunculkan berbagai pendapat yang kontroversial di kalangan cendekiawan Muslim yang baik yang setuju dengan pemikirannya maupun yang tidak setuju. Adapun para cendekiawan Muslim yang sependapat dengan pemikiran Syekh M. Naqib Al-Atas mengenai konsep tadibnya adalah mereka yang juga satu pemikiran dengan ide atau gagasan Al-Atas tentang Islamisasi ilmu pengetahuan atau Islamization of science. Karena proses Islamisasi ilmu juga dipahami secara akademis dan para peserta didik diarahkan agar mengetahui bagaimana membedakan kebenaran atau al-haq dan kebatilan atau al-batil, kebetulan al-safab dan kesalahan al-kata, ilmu dan informasi dan lain-lain. Salah satu dari para cendekiawan Muslim yang sependapat dengan konsep tadibnya Al-Atas adalah Ismail Rajik Al-Faruqi, seseorang cendekiawan Muslim kelahiran Pakistan. Segala bentuk proses pengajaran keterampilan tidak dapat dikatakan sebagai pendidikan jika tidak ditanamkan ilmu di dalamnya. Dan dengan begitu, ilmu merupakan hal yang paling mendasar dan krusial dalam sistem pendidikan. Bagi Al-Faruq, ilmu pengetahuan saat ini harus dilakukan redefinisi untuk menyusun ulang data, memikir kembali argumen dan membangun kembali disiplin ilmu, sains kemanusiaan dan sains ilmiah dalam kerangka Islam dengan memadukan prinsip-prinsip Islam ke dalam ilmu tersebut. Sedangkan tujuan mencari ilmu tersebut ialah
terdapat dalam konsep tadib yang dirumuskan dan digunakan oleh al-atas. Nah, masalah klasik yang tetap aktual karena mengapa masih sering diperbincangkan oleh para pakar pendidikan Islam adalah adanya dikotomi dalam sistem pendidikan. Dualisme dikotomik ini telah dikembangkan dan dianggap sebagai sistem pendidikan modern yang sesuai dengan zaman. Nah, bagi Al-Faruq, hal ini tidak dapat ditoleransi karena dualisme dikotomik yaitu sistem pendidikan barat yang dinasionalisasikan dengan menambah beberapa mata pelajaran agama, sepertinya agama Islam, dan sistem pendidikan Islam yang berasal dari zaman klasik atau zaman dahulu atau zaman tradisional telah diperbarui secara mendasar, mempunyai arah yang berbeda atau dalam beberapa sisi penting dan bertolak belakang. Nah, sejarah tersebut telah membuktikan bahwa sistem pendidikan barat seringkali merusak Islam. Artinya, sistem ini menjadi penghalang dalam meledingkan Islam secara kaftah dalam kehidupan umat. Nah, dengan demikian diperlukan sistem pendidikan yang baru dalam rangka menghilangkan dampak negatif. Nah, dari sistem dualisme dikotomik tersebut, sistem pendidikan selalu berhubungan dengan konsep yang diterapkan, yaitu konsep tadi. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang implikasi terhadap pendidik. Nah, pendidik adalah orang yang mendidik. Pendidik adalah orang yang dengan sengaja mempengaruhi orang lain untuk mencapai tujuan pendidikan. Semula kata pendidik mengacu pada seseorang yang memberikan pengetahuan, keterampilan atau pengalaman kepada orang lain. Nah, konsep ini mengarah pada pandangan yang menempatkan peserta didik sebagai objek pendidikan. Ini terlihat menonjol pada aliran empirisme dengan konsepnya bahwa pengaruh lingkungan eksternal, khususnya pendidikan, merupakan satu-satunya pembentuk dan menentukan perkembangan hidup manusia. Pendidik adalah faktor dominan dalam mencapai tujuan, di mana peserta didik ditempatkan sebagai wadah kosong yang harus diisi oleh pendidik. Akibatnya potensi alami peserta didik seringkali terabaikan. Nah, sejalan perkembangan keilmuan pendidikan, muncul suatu konsep bahwa mendidik tidak hanya melakukan transfer pengetahuan dari orang yang telah memiliki pengetahuan kepada orang yang belum memiliki pengetahuan. Akan tetapi, proses mendidik merupakan proses membantu untuk membentuk pengetahuannya sendiri. Proses seseorang dalam membantu orang lain agar dapat mengonstruksi sendiri pengetahuan lewat kegiatan terhadap fenomena dan objek yang ingin diketahui. Nah, petunjuk ini dapat digunakan untuk menyusun konsep hierarki kurikulum pengajaran. Pengetahuan dalam diri seseorang pada hakikatnya telah dimiliki sejak dini. Namun, pengetahuan tersebut masih belum terstruktur atau terbentuk secara sempurna. Nah, pendidikan hanya berfungsi sebagai proses pembentukan pengetahuan dalam diri peserta didik tersebut. Implikasinya terhadap struktur kurikulum pendidikan akan sangat luas. Peserta didik harus ditempatkan pada urutan yang pertama, sedangkan seorang pendidik hanya sebatas suplemen. Bakat alami peserta didik lebih diutamakan sebelum tujuan akademis pendidikan. Penyusun kriteria hierarkis ini bukan berarti tahap yang satu lebih penting dari tahap lainnya, tetapi hanya menunjukkan sistematika dengan runtunan metodologis. Oleh sebab itu, perlu ada semacam shifting paradigm terkait dengan objek materi pendidikan yang harus diberikan oleh seseorang pendidik, juga harus terintegrasi antara fisik dan metafisik. Implikasi lebih jauh dari struktur ilmu pendidik terhadap pencapaian tujuan akhir pendidikan adalah keterkaitan faktor manusia. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang implikasi konsep tarik terhadap peserta didik. Peserta didik adalah seorang anak manusia yang mengalami proses pendidikan. Ia selalu mengalami perkembangan sejak terciptanya sampai meninggal dengan perubahan-perubahan yang terjadi secara wajar. Ada sebagian pakar pendidikan mendefinisikan peserta didik berdasarkan umur. Ada pula yang mendefinisikan berdasarkan kriteria, kemampuan belajar, tingkat kedewasaan, bahkan ada pula yang memberikan definisi peserta didik berdasarkan perkembangan jasmaninya. Setiap definisi yang diberikan pada istilah peserta didik selalu didasarkan pada dasar pemikiran dan argumen tertentu.
Nah, oleh karena itu definisi peserta didik menjadi bersifat relatif, tergantung kenyataan objek yang menjadi telaahnya. Nah, objek tersebut tentu berwujud manusia, karena telaah ini ditentukan dengan kejelasan bahwa objek pendidikan adalah manusia. Nah, pengertian objek dan telaah ini menunjukkan pada konsep peranan manusia sebagai sebagai subjek maupun objek dalam proses pendidikan. Dalam perspektif pedagogis, peserta didik adalah seorang makhluk yang memerlukan pendidikan. Nah, pendidikan merupakan suatu keharusan yang diberikan kepada peserta didik agar pada dasarnya peserta didik memiliki berbagai macam potensi yang harus dibimbing dan diaktualisasikan dengan perantara. Dan selanjutnya yaitu implikasi terhadap kurikulum. Kurikulum merupakan program pendidikan yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan, baik berupa sekolah maupun institusi perguruan tinggi bagi peserta didik. Berdasarkan program pendidikan tersebut, peserta didik melakukan berbagai kegiatan pendidikan sehingga mendorong perkembangan dan pertumbuhannya sesuai dengan tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Pula dalam bahasa Prancis, courir yang artinya turun, yaitu berlari. Istilah ini berasal dari bidang olahraga di Yunani yang mengandung pengertian suatu jarak yang harus ditempuh oleh pelajari dari garis start sampai garis finish. Nah, konsep ini kemudian memasuki di bidang pendidikan yang mengandung pengertian sejumlah mata pelajaran yang harus ditempuh untuk mencapai gelar atau ijazah. Dengan demikian, menurut pandangan lama, kurikulum merupakan kumpulan mata pelajaran yang harus disampaikan atau diajarkan oleh seseorang pendidik kepada para peserta didik. Nah, kurikulum dalam pendidikan Islam dikenal dengan kata-kata manhaj, yang berarti jalan yang terang yang dilalui oleh pendidik bersama peserta didiknya untuk mengembangkannya dan mengetahuinya keterampilan dan sikap mereka. Selain itu, kurikulum juga dipandang sebagai suatu program pendidikan yang direncanakan dan dilaksanakan untuk mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Nah, kurikulum merupakan panduan utama bagi pendidik dalam menyelenggarakan lembaga pendidikan sehingga ia mampu melaksanakan tugas dan kewajibannya. Nah, itu saja penjelasan dari saya tentang peta konsep yang bermateri konsep tadib. Nah, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.